Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Susehno, guru materi fikih di MA Al-Ukhuwah Sukoharjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK IAIN Salatiga. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Berikut ini ujian kinerja saya, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ibn Arif, Ukasha Al. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Agar belajar kita lebih berkah, silakan Pak Mas Tirto untuk memimpin berdoa Mas Rian untuk doa pada hari ini. Untuk kita mulai pelajaran, kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Saya ingin memastikan kesiapan kalian. Coba buku, adakah yang tidak membawa buku? Buku semuanya ada? Ya, alhamdulillah semuanya ada. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai pelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi belajar kita lebih berkah dan bermanfaat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di mata pelajaran fikih kelas 12 di semester kedua tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini adalah lanjutan pada pembahasan yang lalu. Dua pertemuan sebelumnya, kita hari ini dengan tema analisis pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Sebelumnya coba kita lihat dulu. Nah, itu peta konsep yang akan kita pelajari. Ada pengertian, ada objek, tujuan atau manfaat perkembangan usul fikih. Pengertian sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian objek, ruang lingkup bahasan usul fikih dan fikih juga sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian tujuan serta manfaat usul fikih kita bahas di pertemuan kedua. Maka hari ini adalah pertemuan ketiga, perkembangan usul fikih. Bagaimana dan apa tahapan perkembangan fikih maupun usul fikih. Sebelum kita mulai, coba ada yang masih ingat materi kemarin apa itu fikih? Mas bisa menjawab, Mas Darifah, apa itu fikih? Silakan. Kemarin selama ini belajar fikih berarti belajar apa? Tentang termasuk tata-tata fikih. Ya, berarti mengenal hukum perbuatan berdasarkan dalil syar'i. ya, ulangi. Belajar tentang hukum perbuatan berdasarkan dalil syar'i. Ya, itu
fikih. Kalau usul fikih, ada yang menjawab apa itu usul fikih materi yang lalu? Nah, silakan, Mas Rian. Cabang dari ilmu fikih. Cabang dari ilmu fikih. Ada yang lain? Betul, ada yang lain? Masih ada kaitan erat. Di fikih itu adalah produk apa, Mas? Silakan. Apa itu usul fikih? Mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali istimbat hukum-hukum furu dari dalil-dalilnya yang jelas. Ya, itulah ilmu usul fikih. Mengetahui kaidah. Kaidah dalam menyimpulkan sebuah hukum. Kalau fikih itu tahu hukum, dalilnya apa? Kalau usul fikih, bagaimana menyimpulkan sebuah hukum. Sholat hukumnya, dalilnya itu fikih. Kalau usul fikih, aqim sholat, firman Allah, ada kaidah perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka ini adalah ilmu usul. Nah, itulah materi pada pertemuan yang lalu. Nah, materi kita adalah perkembangan usul fikih dan tujuan pembelajaran kita nanti ada 6. Diharapkan setelah nanti kita belajar ada 7 tujuan hari ini, maka nanti antum mas-mas semuanya, anak-anakku semua bisa tambah yakin pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih dan fikih. Yang kedua, rasa ingin tahu semakin besar. Kegiatan belajar kita nanti ini kita akan membaca literasi. Jadi antum yang akan membaca sendiri dan menyimpulkan faedahnya, menggali ilmu sendiri. Saya sebagai motivator saja, penghubung. Kemudian diskusi secara kelompok nanti. Kemudian hasil kelompok akan kita diskusikan. Nah, selama diskusi apa yang kalian lakukan, siapa yang berbicara, siapa yang diam saja, yang mainan akan dinilai, diamati. Di semua yang kalian lakukan akan kami amati dan dinilai. Kita mulai perkembangan fikih dan usul fikih. Untuk fikih ada beberapa tahap. Ya, ada beberapa tahap. Perkembangan usul fikih ada beberapa tahap. Tahapan pertama itu 2, 3, 4, 5. Pertama pada masa Nabi. Jadi fikih itu di masa Nabi ada belum? Sudah. Fikih di masa Nabi sudah ada. Tapi apakah sudah ada buku khusus? Simpel, apa yang Rasulullah ajarkan itulah fikih. Yang diterangkan halal ya halal, yang haram ya haram. Itu di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat, pindah di zaman sahabat dan apa sudah ada buku khusus? Belum. Tapi permasalahan lebih banyak. Setelah itu masa Nabi sampai sahabat dan tabi'in itu di abad 1 sampai 2 Hijriah. Kemudian masuk masa kodifikasi atau tadwin bahasa Arabnya atau pembukuan. Dimulai dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Pertama kali membuka buku fikih. Kemudian disusul Abu Yusuf, berarti Imam Abu Hanifah, itu di masa abad-abad 2 sampai 4, pertengahan 4. Ini masa-masa kejayaan, masa-masa kematangannya usul ilmu fikih. Namun setelah itu abad keempat dan setelahnya fikih melemah. Akhirnya pada pada abad keempat ini, dulu di Ka'bah itu sholatnya 4 mazhab sendiri-sendiri. Oke? Ada berapa sisi? Dari situ satu imam sendiri-sendiri. Itu di abad keempat. Itu masa-masa banyak taklid di situ. Fikih menurun drastis. Setelah itu berkembang lagi sampai hari ini. Itu adalah
perkembangan atau periode fikih. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nanti kita fokuskan ke usul fikih ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Kemudian sebelum lanjut lagi, bisa kasih permainan dulu ya. Yang bisa menjawab nama hewan tunjuk jari. Waktu cuma 15 detik. Siap? Kita mulai. 15 detik. Yang tahu langsung tunjuk jari. Nanti ada hadiahnya. Kacang rumput, lebar panjang, herbivora, Australia, melompat. Satu dulu ini, sudah ini. 1, 2, 3. Kita lihat jawabannya apa? Kanguru. Beda apa sama? Ya, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah ya, betul. Ada yang kata? Ya. Kasihan nanti dapat hadiah insya Allah dari saya. Ya, kita lanjut. Setelah tahu perkembangan fikih, sekarang apa itu perkembangan usul fikih? Kira-kira apa sama dengan perkembangan fikih? Tapi fikih sudah ada sejak zaman nah, kalau usul fikih, coba kita lihat kasus seperti ini. Ada kisah di zaman Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamr. Ali berkata, apabila ia minum khamr akan mabuk, dan kalau ia mabuk maka ia akan menuduh orang berbuat zina. Maka Ali menetapkan hukuman kepada si peminum khamr dengan cambuk, yaitu 80 kali. Hukuman cambuk 80 kali itu adalah hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Kalau dicari tekstual Al-Quran Sunnah, minum khamr dicampur 80 kali nggak ada. Itu tidak ada. Maka apakah dasar Ali? Apa Al-Quran? Bukan. Apa hadis secara langsung? Tidak. Apa ijma'? Tidak. Tapi pakai sadud dari A. Apa itu sadud dari A? Menutup segala kemungkinan yang bisa menyebabkan dosa. Antisipasi sesuatu yang menyebabkan dosa ditutup. Minum khamr bisa menuduh maka dihukumi dengan hukuman menuduh. Ini pakai apa? Usul fikih bukan? Usul fikih. Berarti di zaman Ali sudah ada. Berikutnya, nah, di era kebangkitan ulama, masuknya apa? Hanya ada ciri khusus. Munculnya pola-pola tersendiri dalam istinbat hukum. Masing-masing ulama punya metodologi penelitian, metodologi penyimpulan hukum. Dari situ mulai muncul perbedaan-perbedaan pendapat. Masing-masing punya cara tersendiri. Sumbernya berbeda. Ada yang menggunakan qiyas, ada yang tidak menggunakan qiyas, ada yang menerima masalah mursalah, ada yang menolak masalah mursalah. Masing-masing punya cara tersendiri. Maka perbedaan pola melahirkan mazhab. Karena polanya berbeda, fondasi dalam menetapkan hukum berbeda, dampaknya maka beda pendapat. Ketika beda pendapat, masing-masing punya aliran atau mazhab fikih. Era ini terjadi ketika memasuki awal abad kedua Hijriah. Masa-masa keemasan 2 sampai pertengahan 4 itu masa-masa puncak kejayaan umat Islam. Artinya kejayaan dalam arti keilmuan itu betul meningkat. Ya. Kemudian era kebangkitan ulama ini, mereka punya ulama-ulama khusus
ada orang-orang yang memang menonjol di bidang ini. Siapa mereka? Ini ulama yang terkenal ini. Nah, ada Imam Abu, ada Imam, dan saya tambahkan satu lagi, Imam Daud ibn Sulaiman Ad-Dhahiri. Yang paling masyhur berapa? Empat. Daud saya tambahkan karena memang juga banyak pengikutnya. Jadi ada 5 mazhab yang kita pelajari hari ini. Yang lain banyak, ada Auza'i, ada Tauhid. Namun yang paling menonjol ini terkhusus 4 mazhab yang pertama. Lah, masing-masing imam itu masing-masing memiliki metodologi pengambilan hukum atau istinbat hukum. Imam Abu Hanifah punya cara tersendiri, Imam Malik punya cara tersendiri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian pula Imam Daud Ad-Dhahiri punya cara tersendiri. Nah, itulah nanti yang akan menjadi tema pembahasan kalian, yang akan kalian pelajari, yang akan kalian diskusikan untuk mencari tahu metodologi masing-masing imam itu apa. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Kembali saya kasih hiburan ini sebelum kita masuk diskusi. Tadi yang betul Mas Rian, yang lain lagi. Sekarang tebak gambar. Sama 15 detik. Gambar apa ini? Ini merah. 1. Ada yang lain? Habis 2. 1 sama 2. Kita lihat apa gambar apa? Semut merah. Apa? Semut merah. Semut merah. Semut merah. Ada lagi? Sama. Semut merah. Ada lain? Ya, kita lihat. Jawabannya adalah semut merah. Betul. Dapat hadiah nanti. Saya kasih waktu 15 menit. Setelah itu presentasi maju satu-satu. Per kelompok menunjuk yang akan menjadi juru bicaranya. Tulis kelompok 1 anggotanya, kelompok 2 plus anggotanya. Ambil gambar saja ya. Kita Sumber istinbat kalau kita kena ijma qiyas istishad uruf amal ahli Madinah amal masalah ini dari istishad. Ini ada pada ini ada pendapat yang kan ini dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Terkena Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Saya bawa dari mana? Dari satu dulu. Bismillah, waktu habis kita mulai presentasi. Silakan kita mulai kelompok pertama. Silakan yang lain disimak sambil dicocokkan kira-kira mana yang tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mewakili kelompok 1 yang beranggotakan
mengambil istinbat dari Alkitab, As-Sunnah, Ijma, Al-Qiyas, Al-Istihsan, dan Al-Zom. Dan yang kedua Imam Malik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiikum. Demikian dari kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua dulu. Nanti tanggapannya belakangan. Silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Saya mewakili anggota saya, yaitu yang pertama Muhammad Abbas, kemudian Muzamil Arif Al-Qudsi, Tadul Saputra, Faras Ahmad Rasid, dan saya sendiri Muhammad Adrian bin Saputra. Adapun hasil diskusi kami mengenai sumber istinbat para ulama fikih, adapun yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau mengambil sumber istinbat yang pertama dari Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Qiyas, Al-Istihsan, dan Al-Urf. Kemudian Imam Malik, beliau mengambil istinbat dari Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Al-Istihsan, Al-Urf. Kemudian Amal Ahli Madinah, Al-Maslahah Mursalah, kemudian Sadd Dzariyah, dan Istihsan. Yang terakhir Imam Daud Al-Zahiri, beliau mengambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya. Ada yang menanggapi, ada yang berbeda? Silakan. Kalau yang setelah karena diskusi, kalau yang Imam Daud Al-Zahiri itu hanya tidak mengambil dari Zohirnas, Al-Quran sama As-Sunnah. Itu kedua. Ya. Jadi itu maka jawabannya adalah Daud Al-Zahiri 3, Alkitab, Sunnah, dan Ijma. Ijma nggak pakai. Maka ya dari ini antum, mas-mas semuanya, anak-anak semuanya, dengan bedanya metodologi ini otomatis akan ada produk hukum yang berbeda. Karena sumbernya, alatnya beda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Itulah usul fikih dan metodologi mereka. Demikian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sampai kepada kesimpulan. Dari pembahasan kita hari ini, kira-kira apa kesimpulannya? Silakan, saya minta kalian menyimpulkan. Silakan, Mas Dorifon. Mengetahui para imam mazhab dalam mengambil istinbat, Mengetahui cara para mazhab, para imam mazhab dalam mengambil istinbat. Satu, ada lagi? Cukup, ya itu, betul. Itu satu. Pertama, hari ini kita tahu, oh ternyata metodologinya berbeda. Makanya kalau berbeda pendapat itu wajar. Kemudian yang kedua lagi menambahkan faedahnya atau kesimpulan. Kelompok 5 yang belum berbicara, kelompok 2, 3, 4, 5, silakan menambahkan. Ada faedah yang bisa disimpulkan? Semua imam mazhab menerima ijma. Semua imam mazhab menerima ijma. Apa cuma ijma Allah tadi? Kan ada yang sepakat tadi. Kita tentang ijma. Ya, 3 utama itu sumber yang sepakat. Ya demikian ya ahli, seperti bilang anak semua, saya tambahkan kesimpulannya seperti ini. Usul fikih tumbuh bersamaan munculnya dengan ilmu fikih berbarengan. Walaupun dalam penyusunan fikih itu dilakukan lebih dulu, pembukuannya fikih lebih karena sejak zaman Imam Malik Al-Muwatta itu buku fikih plus hadis pertama kali. Itu Imam Al-Muwatta karena
disusun berdasarkan hukum fikih. Maka itu buku fikih pertama. Tapi kalau usul fikih, buku fikih pertamanya, buku usul fikih pertama, risalah miliknya Imam Asy-Syafi'i. Padahal sejak zaman Nabi pun sudah ada usul fikih. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i dikenal dengan bapaknya usul fikih. Lihat. Setelah kita belajar dengan metode tadi, kalian bagaimana mencari sendiri, menyimpulkan sendiri. Sekarang akan ada penilaian sikap kognitif dan nanti ada angket yang harus kalian isi. Kira-kira dengan cara seperti ini menarik apa tidak sikap, nanti diisi. Nanti sudah ada lembar, tinggal dicentang saja. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dicentang saja. Kognitif itu berarti ilmu hari ini. Kalian jawab ABC, ada 7 soal. Jawabannya nanti disilang. Angket pun sama, setuju, tidak setuju, tinggal dicentang jawaban yang sekiranya kalian setuju. Bisa dipahami? Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal ini. Ya, alhamdulillah, Mas semuanya selesai. Sudah berlalu 15 menit. Sudah selesai. Nanti dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, ini coba sebagai penutup sedang mengingatkan pentingnya materi hari ini. Ya, mengingatkan pentingnya materi hari ini. Coba lihat antum di sini. Anda anak-anak itu semua mas-mas semua di sini. Kita punya dan juga usul fikih pun sama. Sekarang kita di sini usul fikih. Ada masa perkembangannya dan akan ada. Kira-kira apa sih pentingnya kita belajar sejarah dengan gambar seperti ini yang bisa kita petik manfaat? Ada yang tahu manfaat belajar sejarah? Sesuatu yang sudah lalu. Memahami asal satu nilai, mencegah keburukan yang pernah terjadi di masa lalu. Ini nambahkan betul, betul semua lagi. Ya, saya tambahkan semuanya betul. Masa lalu untuk diambil pelajarannya. Tapi yang namanya masa lalu itu seperti spion. Tahu spion? Bisa menyopir? Siapa yang bisa nyopir? Motor bisa nyopir? Motor bisa? Ya, rata-rata motor bisa. Mas semua naik motor, lihat spion terus nggak? Lihat belakang nggak? Kenapa tidak? Ya sama. Sejarah pun sama. Jangan lihat sejarah terus. Sejarah cuma kita butuhkan kadang lihat. Kita tengok. Ada bahaya, ayo kita hindari. Oh, ada yang manfaat, ayo kita kejar. Maka baiklah masa depan. Sejarah sekedar kayak spion. Demikian ikhwati fillah dalam materi kita hari ini. Alhamdulillah selesai. Kita ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Insya Allah pertemuan depan kita akan lanjut kembali dengan materi yang banyak. Bab kedua yaitu sumber hukum Islam antara yang disepakati dan yang diperselisihkan. Tadi sejarahnya sudah. Lebih dengan mana sumber hukum yang tepat dan mana sumber hukum yang mukhtalaf fihi. Demikian kita akhiri dengan doa. Silakan Mas Rian untuk memimpin doa di belajar siang hari ini. Ya, alhamdulillah demikian. Alhamdulillah wassallallahu